Bab 23, Ujian Jarak dan Pertolongan Pertama. Pagi menyapa kos cendana dengan cuaca mendung dan sunyi. Bagi Salsa, pagi itu terasa dingin, bukan karena suhu udara, melainkan karena kebekuan yang menjalar di hatinya. Di meja belajarnya, tergeletak surat ancaman beasiswa yang kusut, berdampingan dengan ponsel yang menampilkan pesan singkat Randy. Pesan Randy, maaf, Sa. Kita harus menjauh dulu. Fokus pada kuliahmu. Aku juga harus fokus di sini. Salsa menatapnya lama. Ia merasakan sakit yang tajam, bukan hanya karena kata-kata perpisahan itu, tetapi karena keraguan yang tersirat. Janji mereka di bawah hujan, pelukan erat yang seharusnya menjadi benteng, kini terasa seperti janji palsu yang luntur di dera badai pertama. Kamu menyerah, Ren, bisik Salsa hampa, matanya berkaca-kaca. Kamu memilih diam dan membiarkan aku menghadapi ini sendirian. Rasa sakit itu tidak membuatnya lemah, sebaliknya, itu membakar tekadnya. Salsa bangkit, berjalan ke cermin. Ia menatap pantulan dirinya, sosok mahasiswi akuntansi yang sederhana, yang kini membawa beban rahasia dan ancaman. Ia menyentuh kalung setengah lingkarannya. Tidak akan, tegasnya pada bayangannya. Aku tidak akan membiarkan siapapun, bahkan Randy, menghancurkan yang sudah aku perjuangkan. Kalau mereka ingin aku jatuh, aku akan banggakan diriku dengan berdiri lebih tegak. Salsa kemudian mengambil surat ancaman palsu itu, membacanya lagi, kali ini dengan pikiran yang jernih. Ia menganalisis detailnya, logo kampus samar, tidak ada tanda tangan, tata bahasa kaku. Surat ini tidak resmi, ini murni teror psikologis. Namun, foto ayah Randy di dalamnya membuat ancaman itu sangat nyata. Ini bukan dari mahasiswa cemburu, melainkan dari kekuatan besar yang terorganisir. Kekuatan yang bisa menjangkau dan mengancam beasiswa yang ia pegang sebagai nyawa. Salsa memasukkan surat itu ke dalam tas, menyembunyikannya di antara buku-buku akuntansi. Hari ini, ia harus mencari sekutu. Sementara Salsa membulatkan tekadnya, di kompleks perumahan elit, Randy sedang melalui neraka pribadinya. Ia belum tidur. Ia duduk di balkon kamarnya, memandangi foto Salsa yang basah di tangannya. Pilihan ayahnya menggantung seperti pisau. Jika ia memilih cinta, ia kehilangan segalanya, masa depan, pendidikan, dan kemampuan untuk melindungi Salsa dari ancaman finansial. Jika ia memilih ayahnya, ia bisa tetap kuat, tetapi harus menyakiti Salsa, menjauh untuk melindungi. Pukul 6.00, Aris Wirayuda, ayah Randy, muncul di kamarnya, sudah berpakaian rapi untuk bekerja. Pilihanmu? Tanya Aris, suaranya lugas. Randy menatap ayahnya, matanya lelah tapi tegas. Aku akan melakukan apa yang ayah minta. Aku akan fokus pada kuliah. Dan aku akan menjauhi Salsa. Aris tersenyum puas. Pilihan cerdas. Dengan begitu, beasiswa gadis itu aman. Aku tidak perlu mengotori tanganku. Randy tahu, ini adalah kebohongan yang harus ia tanggung. Ia harus membuat Salsa membencinya agar ia aman, sembari tetap berada di orbit ayahnya, mencari tahu siapa sebenarnya yang mengirim foto dan mengancam Salsa. Aku akan membuktikan pada ayah, aku bisa sukses tanpa harus menjadi Leo Wijaya, kata Randy dingin. Aris menepuk pundak Randy, kali ini dengan sedikit kebanggaan. Itu semangat yang bagus. Tapi ingat, Randy. Leo Wijaya tahu aturan mainnya. Leo tahu bagaimana menjaga kehormatan keluarga.
Kau harus belajar darinya. Randy hanya mengangguk. Ia tahu, tugas pertamanya adalah menyelidiki Leo, karena ia yakin Leo adalah biang keladi foto itu. Di Fakultas Ekonomi, Salsa menjalani hari seperti robot. Ia memaksakan senyum, menjawab pertanyaan dosen dengan cerdas, dan menghindari pandangan yang bersimpati atau meremehkan. Namun, fokusnya adalah pada misi rahasia, mencari sekutu. Ia butuh seseorang yang tidak akan panik dan tidak terintimidasi oleh kekuatan besar. Pikirannya langsung tertuju pada Lucy, senior yang tinggal di kos cendana. Lucy, mahasiswa senior hukum, terkenal tegas, sedikit misterius, dan memiliki aura yang tidak bisa diganggu-gugat. Sore harinya, saat Salsa kembali ke kos, ia merasakan aura berbeda. Pagar kosan terbuka sedikit, dan lampu teras mati. Tunggu. Suara Hesti, teman sekamarnya, memanggil pelan dari jendela. Jangan masuk dulu. Ada si Asep. Salsa berhenti. Asep, Suryo, dan Tendi, trio pengganggu lokal, duduk di motor mereka di seberang gang, botol minuman di tangan. Tapi kali ini, ada yang berbeda dari tatapan Asep. Tidak hanya menggoda, ada campuran rasa takut dan marah. Asep turun dari motor bututnya, berjalan perlahan ke arah Salsa. Suryo dan Tendi mengikuti di belakang, menyeringai. Hei, cantik. Kemarin aku cari, kamu kemana? Kabur ke Tasik, ya? Ucap Asep, nadanya agak serak. Salsa mundur selangkah, tangannya meraih batu kecil di dekat pot bunga. Ada urusan apa, Sep? Saya sedang tidak ada waktu. Santai dong. Aku cuma mau nagih utangmu, Asep mendekat. Wajahnya mabuk, tapi matanya mencari-cari sesuatu di belakang Salsa. Atau jangan-jangan, kamu nggak tahu utang apa? Utang karena disuruh takut, Kata-kata Asep membuat Salsa tertegun. Maksudmu? Iya, utang. Aku disuruh sama orang gede buat nakut-nakutin kamu, biar kamu kabur dari sini. Tapi aku nggak tahu kenapa, pagi tadi, orang itu batalin semuanya. Dia cuma bilang, jangan pernah ganggu gadis itu lagi, dengan nada ancaman gila. Asep menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Jadi, ya sudah. Aku cuma mau bilang, aku nggak usah ganggu kamu lagi. Tapi kalau nanti ada orang lain yang suruh aku lagi, jangan salahkan aku. Asep tertawa, kali ini tawa cemas yang ganjil. Ia dan kawanannya akhirnya pergi, memacu motor mereka dengan suara bising. Salsa berdiri mematung. Asep mengaku disuruh orang besar untuk menakutinya. Ini membuktikan surat ancaman itu nyata, dan orang yang mengancamnya memiliki jaringan yang bisa menyewa preman. Tapi, mengapa dibatalkan? Untung ada Lucy, bisik Hesti saat Salsa sudah masuk. Dia tadi teriak dari balkon, ancam mau lapor polisi kalau Asep nggak pergi. Lucy yang bikin Asep takut. Salsa mengangguk, tapi ia tahu ketakutan Asep bukan hanya karena Lucy. Ada kekuatan lain yang bergerak. Ia harus segera menemui Lucy. Salsa menunggu hingga jam 10 malam. Ia naik ke lantai 2, menuju kamar Lucy. Lucy sedang membaca buku tebal hukum pidana, kacamata bertengger di hidungnya. Kamarnya rapi, minim barang, kontras dengan kamar lain yang penuh pakaian. Lucy, maaf mengganggu. Aku butuh bicara serius, ucap Salsa, suaranya pelan dan tegang. Lucy menutup bukunya, menatap Salsa dengan tatapan yang tenang namun tajam. Aku tahu kamu ada masalah. Sejak kemarin kamu aneh. Tentang Asep.
Salsa menggeleng, lalu mengeluarkan amplop coklat itu. Ia menyerahkannya pada Lucy. Ini. Aku temukan di depan pintu kamarku semalam. Dan ini yang membuat Randy tiba-tiba menjauhiku. Lucy menerima amplop itu, membaca surat peringatan palsu itu dengan teliti, lalu meneliti foto buram ayah Randy. Ia membutuhkan waktu 5 menit penuh, dan sepanjang itu, keheningan mencekam menyelimuti kamar. Hanya suara jangkrik dari luar yang terdengar. Salsa, kata Lucy, suaranya sangat rendah. Ini bukan ancaman dari kampus. Ini ancaman dari kekuatan finansial. Kenapa? Kenapa mereka mengancamku? Aku tidak punya apa-apa, Salsa hampir menangis. Lucy menunjuk ke foto buram ayah Randy. Ayah Randy adalah pengusaha kelas kakap, pasti dia punya koneksi ke petinggi kampus. Foto ini, meski buram, adalah pesan. Pesan bahwa dia tidak suka kamu dekat dengan Randy. Dan dia menggunakan beasiswamu sebagai senjata. Lucy kemudian menunjuk ke logo samar di surat ancaman. Logo ini palsu, tapi cukup meyakinkan. Ini kerjaan orang yang punya uang untuk menyewa pembuat propaganda yang bagus. Dan yang paling penting, Lucy menatap Salsa dalam-dalam. Orang yang mengancammu ini punya informasi tentang dirimu. Jauh lebih dalam dari yang kamu kira. Maksudmu? Asep tadi bilang dia disuruh orang besar buat nakutin kamu. Itu membuktikan ancaman ini terorganisir. Dan Randy menjauh. Dia mungkin tidak menyerah, Salsa, tapi dia mungkin sedang dipaksa membuat pilihan. Lucy menghela napas. Tapi ada yang aneh. Kenapa Asep bilang orang itu membatalkan perintahnya pagi tadi? Berarti ada dua kekuatan besar yang sedang bergerak di sekitarmu. Salsa menggenggam kalungnya erat-erat. Aku harus bagaimana, Lucy? Kalau beasiswaku hilang, tamat sudah. Lucy meraih tangan Salsa, tatapannya meyakinkan. Kamu tidak akan tamat. Kamu punya otak, Salsa, dan sekarang kamu punya sekutu. Kamu tidak sendirian. Kita akan mencari tahu siapa yang membuat surat ini. Mulai sekarang, kita akan bermain sesuai aturan mereka, licik dan terorganisir. Salsa merasakan beban di pundaknya sedikit terangkat. Untuk pertama kalinya sejak menerima amplop itu, ia merasa ada harapan. Lucy, kata Salsa lirih, aku percaya padamu. Malam itu, Salsa menceritakan semua keraguan dan ketakutan hatinya. Lucy hanya mendengarkan. Mereka berdua, mahasiswi sederhana yang kini harus melawan kekuatan besar, bersepakat, mereka akan mulai menyusun rencana. Ancaman itu tidak akan berhasil.